Halo semuanya, kembali lagi di mata kuliah Object Oriented Programming. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kelas dan objek. Baik, selanjutnya kita menuju ke sasaran. Nah, konsep dan penerapan kelas dan objek. Nah, pada pertemuan ini atau nanti keseluruhan kita akan membaca tentang apa itu kelas, apa itu objek, apa itu atribut, apa itu konstruktor, apa itu metode. Jadi keseluruhan menyatu membentuk kelas dan objek. Nah, kita ke konsep dulu ya. Yang pertama, konsep utama dalam pemrograman orientasi objek adalah sesuatu adalah objek. Nah, sesuatu objek, everything is object. Nah, objek itu apa? Mobil adalah objek, ya. Terus rumah juga objek. Buku juga objek, ya. Jadi semuanya adalah objek, everything is object, ya. Nah, kita lihat dulu. Terus objek itu apa? Kembali lagi kita objek itu apa? Objek adalah representasi sebuah item, unit atau entitas individu yang dapat diidentifikasi. Nah, di sini keywordnya dapat diidentifikasi, ya. Dapat diidentifikasi. Di dunia nyata, setiap objek memiliki ciri dan tingkah laku, ya. Setelah diidentifikasi, objek itu memiliki ciri dan tingkah laku, ya. Jadi tingkah laku atau yang sering disebut dengan behavior, ciri-ciri, kita dapat mengidentifikasi dari ciri-ciri dan tingkah laku yang dimiliki. Misal, objek mahasiswa. Objek mahasiswa memiliki ciri-ciri dapat dilihat dari warna kulitnya, misal ya, ada yang sawo matang, ada yang gelap. Nah, terus ada suara, ya. Terus ada jenis kelamin, ya, pria dan wanita. Nah, itu ciri-ciri yang mungkin terlihat dari mahasiswa. Selain itu nanti juga ada, misalnya kita lihat masing-masing mahasiswa itu punya yang namanya NIM misalnya, ya. Ya, kita dapat tahu ciri-cirinya, ya. Terus tingkah laku atau apa yang dapat dilakukan, apa yang dapat dikenakan. Nah, di sini berarti mahasiswa dapat berlari misalnya, menulis, makan misalnya, yang kita ambil saja yang dapat kita lihat secara umum gitu tingkah lakunya, ya. Setelah itu objek. Masih tentang apa itu objek. Tadi disampaikan objek itu memiliki apa ciri-cirinya, ya. Dapat dikenali, diidentifikasi dari atribut dan operasi. Contoh deh, kita punya ini kita sebut saja anjing gitu, ya. Kita sebut anjing gitu, anak anjing. Nah, kita dapat identifikasi. Secara umum kita dapat identifikasi. Nah, apanya yang kita identifikasi? Kita lihat ciri-cirinya dulu, ya. Ciri-cirinya. Oke, objek ini bernama anjing, ya. Memiliki ciri-ciri, ya, warna. Beratnya berapa sih si anjing ini, ya. Terus nanti jenis kelaminnya apa gitu. Itu ciri-ciri umum yang dapat kita kenali untuk sebuah objek. Terus memiliki operasi. Operasi itu adalah tingkah laku, behavior, ya. Atau sesuatu yang dapat dikenakan, dapat dilakukan oleh si objek. Nah, apa yang dapat dilakukan? Misal, ini pasti bisa menggonggong, ya, berlari, berbaring, apalagi menggigit pasti bisa, ya. Itu contoh yang dapat dia lakukan, ya, yang dapat dilakukan oleh si objek atau sesuatu yang dapat dikenakan ke objek itu misalnya, ya. Itu jadi ingat lagi, objek itu berisi atribut dan operasi, atribut dan operasi. Contoh lain lagi misalnya di sini. Nah, ini ada anak kucing gitu, ya. Nah, ini namanya garong. Nah, garong dapat kita identifikasi. Namanya adalah kucing, ya.
Terus ciri-cirinya secara umum dapat kita identifikasi apa secara identifikasi yang kita lakukan. Kita bisa melihat warnanya, ya, rasnya apa, beratnya, jenis kelaminnya. Jadi secara umum kita dapat lihat ciri-cirinya ya. Mungkin teman-teman punya juga ciri-ciri lain selain yang dituliskan di sini ya. Ini secara umum saja gitu. Terus objek memiliki operasi atau sesuatu yang dapat dilakukan. Nah, atau dapat dikenakan. Objek dapat di sini si kucing bisa makan ya, berlari, berbaring, meloncat, apalagi itu sudah jago sang kucing. Nah, itu yang dapat dia lakukan. Nah, jadi semoga ada gambaran bahwa objek itu adalah ciri-ciri yang dapat kita lihat dan tingkah laku ya yang dapat kita ketahui. Ingat, objek itu dalam objek pemrograman berorientasi objek ada ciri-ciri atau atribut, operasi, tingkah laku atau behavior. Nah, tadi itu tentang objek. Nah, sekarang kelas ya. Kita menuju yang ke poin kedua, yaitu kelas. Apa itu kelas? Sekumpulan objek-objek yang sama ya disebut dengan kelas. Jadi objek-objek yang sama mengumpul menjadi sebuah kelas ya. Sebuah objek dalam satu kelas memiliki atribut dan operasi yang sama. Iya. Jadi objek-objeknya itu kan sama ya. Jadi kita bisa mengetahui. Nah, objek-objek yang sama mengumpul menjadi sebuah kelas. Kan objek itu terdiri dari atribut dan operasi, berarti seluruh kelas itu, satu kelas itu memiliki atribut dan operasi yang sama, tetapi ingat, nilai atributnya dapat berbeda. Nilai atributnya seperti tadi ya, kucing itu warnanya apa, kan nilainya berbeda. Ada kucing oyen ya, terus ada yang hitam. Nah, masing-masing kucing juga ada rasnya juga berbeda ya. Ada Angora kalau nggak salah gitu, ada ras yang lain. Nah, itulah ras Angora, itu adalah nilainya ya. Kayak tadi beratnya 50 kilo, 20 kilo. Nah, itu nilainya. Tapi cirinya atau atributnya adalah sama, cuman nilainya berbeda, angkanya berbeda ya. Itu contoh kalau berat tadi. Dapat didefinisikan sebagai cetak biru atau blueprint atau prototype, kerangka yang mendefinisikan. Jadi kelas itu adalah sebuah prototype atau kerangka yang mendefinisikan variabel atau atribut dan metode atau perilaku. Nah, kita sebut saja atribut dan perilaku dulu ya, biar nggak ini bingung tentang metode atau apa. Nah, perilaku dan atribut, tingkah laku, behavior adalah perilaku. Nah, suatu objek tertentu merupakan instansi sebuah kelas. Ya, satu objek merupakan instansi dari sebuah kelas. Bentuk nyatanya dari sebuah kelas adalah objek. Ya, makanya dibilang blueprintnya tadi. Blueprint ya, blueprint dari sebuah kelas adalah objek. Ya. Selanjutnya kelas. Oke, kita punya analogi seperti ini ya. Nah, di sini ada Daria, Jody, Jane, Brittany. Nah, ini mengumpul. Nah, ini merupakan objek. Jadi Daria adalah objek karena everything is an object. Jane objek, Brittany objek ya. Nah, ketika Doria dan Jody dan Jane dan Brittany berkumpul, dia akan menjadi sebuah kelas. Ingat, menjadi sebuah kelas. Jadi Daria, Jody, Jane, Brittany berkumpul menjadi sebuah kelas. Nah, kita memandangnya sebagai kelas wanita. Ya, kelas wanita. Jadi ini kita melihat inilah kelas wanita. Seperti itu untuk kelas. Nah,
Sekumpulan objek yang sama membentuk kelas wanita. Jadi ada Daria, Jody, Jane, Brittany, ya. Jadi sekumpulan objek-objek yang sama. Sebuah kelas memiliki atribut dan operasi yang sama, tetapi nilai atribut dapat berbeda, ya. Nah, di sini atributnya nama, berarti objek ini memiliki nama, ini memiliki nama, ini memiliki nama, ini memiliki nama. Namanya Daria, Jody, Jane, dan Brittany, ya. Terus tadi dibilang, tetapi nilai atribut dapat berbeda. Iya, masing-masing objek memiliki nilai yang berbeda. Nah, atributnya sama. Dia punya atribut nama, dia punya atribut nama, dia punya atribut nama, dia punya atribut nama. Tetapi nilainya bisa berbeda. Misal tinggi, semua punya tinggi, ya. Daria mungkin tingginya berapa? Daria pasti memiliki tinggi yang berbeda dengan Jody. Begitupun Jody akan memiliki tinggi yang berbeda dengan Jane, ya. Terus Brittany juga memiliki tinggi yang berbeda dengan Jane. Misalnya di sini 120, ini nilainya 110, misalnya ini nilai untuk tinggi Jane, 97 tinggi nilai untuk Jody, dan 100 mungkin nilai tinggi untuk Daria. Jadi nilainya berbeda, ya. Nah, apa yang dapat dilakukan masing-masing objek? Misalnya secara umum dapat berjalan, menangis, misal cara umumnya. Nah, selanjutnya suatu objek merupakan instan, ya. Instan dari sebuah kelas. Instan dari kelas wanita siapa? Ya, ada Daria, ada Jody, Jane, dan Brittany. Ini adalah instannya, ya. Ini kerangkanya, kelas ini kerangkanya adalah ada nama, ya. Terus tinggi, ciri-cirinya. Terus nanti ada metode atau tingkah lakunya, ya. Tadi berjalan, ada menangis. Jadi ini blueprintnya. Terus instannya mana? Instannya adalah Daria, Jody, Jane, dan Brittany. Oke. Penulisan kelas. Nah, mungkin di kesempatan ini diperhatikan bagaimana penulisan kelas dalam object oriented programming. Nah, pertama keywordnya ada kelas, ya. Diikuti dengan nama kelas. Nama kelas bebas kita tentukan, ya. Jangan lupa buka kurung dulu sama buka kurung tutup. Ini tubuh dari kelasnya nanti. Di dalam kelas ada atribut, ya. Jangan lupa tipe datanya apa, nama atributnya bebas kita tentukan, ya, sampai atribut ke N. Nah, jadi kan objek itu memiliki atribut dan operasi, ya. Nah, operasi disebut dengan metode, behavior juga operasi itu tingkah laku, behavior disebut dengan metode. Nah, jadi kita akan membuatkan kerangka, ya. Seperti blueprint yang tadi disampaikan bahwa kelas itu merupakan kerangka, prototype. Nah, jadi kita buatkan dulu. Jadi kita definisikan tipe datanya apa, atribut, nama atributnya. Terus nanti ada metode, ya, atau perilaku di sini. Ini namanya metode. Nah, dalam kelas ini aturan penulisan kelas, ya. Diikuti keyword kelas dulu paling depan, nama, jangan lupa buka kurung, tutup. Nah, ini adalah tubuh dari sebuah kelas tadi, ya. Ini adalah tubuhnya. Oke. Atribut dan metode. Atribut adalah field yang menentukan ciri dari suatu kelas atau objek. Ciri, ya, tadi kan kita tahu ciri. Nah, objek kan atribut plus operasi, ya. Atribut plus metode, jadi ciri-ciri yang dapat kita kenali. Metode adalah fungsi yang dilakukan oleh kelas, yang dikenakan terhadap kelas. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh si objek dan apa yang dapat atau yang dikenakan itu diberi nama metode. Nah, itu atribut itu ciri-ciri, ya.
metode yang dilakukan atau yang dapat dikenakan ke objek. Nah, contoh di sini kita lihat ya, tadi si kucing ya. Jadi ciri-ciri menjadi atribut, operasi menjadi metode. Nah, jadi nanti warna, ras, berat, dan jenis ini menjadi atribut dalam kelas. Terus makan, berlari, berbaring, meloncat menjadi metode dalam kelas. Atribut merupakan karakteristik ciri yang dimiliki oleh objek. Pasti ya, keywordnya adalah ciri. Deklarasi atribut dibutuhkan kelas untuk membentuk objek dan diletakkan di dalam kelas body ya, atau di luar metode. Di dalam body tapi di luar metode. Ingat, ini kesatuan dari metode ya. Nah, tapi dia berada di dalam kelas. Berarti ini adalah atribut. Ini adalah atribut ya. Di luar metode, ini tubuh metode ya. Diletakkan di luar metode, dan di dalam body. Ini body dari kelas. Nah, ini berarti adalah atribut. Penulisannya, tipe datanya apa, terus nama atributnya. Nah, kalau ini kenapa sama dengan 10? Berarti atributnya langsung di set ya. Panjang, lebar 10. Langsung di set di sini. 10 nilainya. Metode atau metode adalah suatu kontainer pada kelas yang memuat baris-baris, betul. Membuat baris-baris code ya, betul. Nah, semua baris code pada program Java harus berada dalam blok metode ya. Berarti seperti yang dijelaskan tadi, dia berada di dalam tubuh metode. Ini metode ya. Ini metode. Jadi baris code-nya berada di dalam body metodenya. Ini adalah buka kurung tutup menunjukkan bodinya ya. Nah, metode yang akan dibahas itu adalah tanpa nilai balikan, void, dan yang kedua dengan nilai balikan yaitu function. Anda sudah mendapatkan ini mungkin di algoritma pemrograman, fungsi, dan prosedur ya. Yang tanpa balikan disebut dengan prosedur. Ini prosedur, keywordnya adalah void. Dengan nilai balikan adalah function. Membuat metode juga ada aturan sintaknya ya. Kalau metode ya, return type-nya mungkin di sini tanpa nilai balikan, dengan nilai balikan besarnya ya. Nah, di sini tanpa argumen, tanpa parameter maksudnya ya, tanpa parameter formal ya, namanya kalau sini argumen. Nah, return type-nya, nama metodenya apa, terus baris-baris code-nya diletakkan di dalam body dari metode. Ini awal dan tutup. Jadi ini adalah bodinya. Ini adalah body dari metode. Ini dengan argumen tadi ya, dengan parameter. Contoh membuat metode ya. Kita punya sebuah bangun ruang 2 dimensi, nama kelasnya persegi panjang ya. Nah, kita punya atribut panjang dan lebar. Nah, metodenya, jadi objek atau kelas persegi panjang itu dapat kita lakukan apa ya? Apa yang dapat kita kenakan ke dia? Berarti bangun ruang 2 dimensi ini, persegi panjang ini dapat kita hitung. Pertama mungkin luasnya, karena dia punya panjang dan lebar ya. Jadi yang dapat kita lakukan pada objek ini adalah menghitung luasnya. Selain itu juga dapat kita hitung kelilingnya. Jadi sesuatu yang dapat dikenakan itu menjadi metode ya, yang dapat dikenakan.
Nah, di sini metode yang dibuat adalah metode untuk hitung luas. Ingat, berarti ini tanpa nilai balikan dengan keyword void, berarti ini adalah prosedur ya. Metode ini bertipe prosedur ya, dengan dua parameter panjang dan lebar ya. Nah, kalau yang kedua ini adalah fungsi ya, fungsi. Jadi metode ini bertipe fungsi karena ada nilai balikannya. Dia mengembalikan sebuah nilai float. Jadi hasil perhitungan panjang dan kali lebar akan menghasilkan sebuah nilai float. Jadi return value ini adalah hasil perhitungan panjang kali dan lebar yang bertipe float. Keuntungan metode membuat program lebih mudah dibaca dan mudah untuk dipelihara atau di maintain. Ya, karena kita sedikit jadi mengurangi menulis code yang sama di kelas yang berbeda misalnya gitu. Metode membuat proses pengembangan dan perawatan maintenance lebih cepat. Ya, kita bisa memperbaiki satu bug di metode apa ya, di sana kita menyelesaikannya. Jadi perawatannya lebih mudah ya. Metode merupakan dasar untuk melakukan pembuatan software atau reusable. Kita bisa kembangkan lagi nanti. Misalnya fungsi yang sudah ada bisa kita kembangkan lagi, kita perluas lagi nanti. Metode memungkinkan objek-objek yang berbeda untuk berkomunikasi untuk mendistribusikan beban kerja yang dipikul oleh program. Ya, jadi nanti ada distribusi ya, misalnya komunikasi antar objek. Nah, dalam kelas juga ada selain atribut dan metode yaitu konstruktor ya. Kalau Anda lihat di sini seperti tukang gitu ya, konstruk. Jadi ketika seseorang telah selesai membuat arsitek, misalnya rancangan bangunan, nah yang membangun adalah konstruktor. Jadi yang mewujudkan itu adalah konstruktor atau kontraktor lah misalnya gitu. Konstruktor. Jadi yang pertama kali dijalankan oleh objek pertama kali dijalankan pada saat pembuatan suatu objek. Ya. Jadi ketika pertama kali objek dibangun, nilai-nilainya diisi oleh konstruktor. Nah, bertanggung jawab untuk membuat setiap objek dari suatu kelas berada dalam kondisi yang diinginkan. Disebut juga inisialisasi, pengisian awal ya, diinisialisasi. Jadi kayak mengisi tadi objek wanita itu namanya siapa ya, terus tingginya berapa, nilai aktualnya yang diisi. Ya, pemberian nilai awal. Jadi ketika pertama kali objek dibentuk, konstruktor akan dipanggil. Nah, suatu kelas bisa memiliki beberapa konstruktor ya. Jadi ciri-ciri dari konstruktor tidak ada nilai balikan, tanpa void, tanpa return ya. Jadi dia tidak memiliki nilai balikan. Dia bukan void juga, dia bukan prosedur, dia bukan fungsi. Memiliki nama yang sama, ingat namanya sama dengan nama kelas. Jadi nama konstruktor itu sama dengan nama kelas ya. Namanya sama dengan nama kelas. Nah, nanti ketika pertama kali dibuat, ketika kita tidak mendefinisikan secara default akan dibuatkan oleh Java gitu ya, akan dibuatkan default konstruktor ya, akan dibuatkan default konstruktor. Tadi sudah dijelaskan sedikit nama yang sama ya, konstruktor itu memiliki nama yang sama dengan nama kelas ya, dapat didefinisikan lebih dari satu. Jadi satu kelas bisa memiliki dua konstruktor. Ingat boleh tanpa parameter, tanpa argumen, atau satu maupun banyak parameter ya. Tidak memiliki nilai kembalikan. Terus dipanggil dengan operator new nanti ketika membuat objek. Nah, kita punya contoh pengkodean ke Java seperti apa. Misalnya kita punya objek persegi panjang, dia punya atribut panjang dan lebar. Kita dapat melakukan hitung luas, hitung keliling. Nah, kita buat dulu, ingat membuat kelas, keywordnya adalah kelas ya. Nama kelasnya sesuaikan saja nama kelasnya.
persegi panjang. Ingat atributnya dan tipe datanya, float, atribut panjang dan lebar. Ini adalah konstruktor. Nah, tadi dibilang konstruktor dalam satu kelas dapat memiliki lebih dari satu konstruktor. Nah, ini konstruktor tanpa parameter. Ini konstruktor dengan parameter. Ya. Jadi dia akan ini parameter formal gitu ya. Jadi nilainya akan di-set, nilai panjang akan di-set dari nilai parameter P, nilai lebar juga akan di-set dari nilai parameter. Makanya nanti ketika pertama kali dibuat, kita akan langsung dapat memberikan nilai awal panjang berapa, lebar berapa. Nah, setelah itu kita membuat metode yang kedua adalah hitung luas ya, hitung luas. Jadi hitung luas kan kita mencoba menggunakan fungsi di sini. Hitung luas ya. Ingat ada nilai return-nya dan tanpa parameter. Berarti dia akan menghitung panjang dalam kelas ini dan lebar dalam kelas ini. Nilainya dari mana? Dari konstruktor ketika pertama kali dibentuk. Nilai panjang akan di-set dari parameter P, nilai lebar akan di-set dari parameter P. Makanya ketika kelas pertama kali dibentuk, konstruktor harus dipanggil untuk mengisikan nilai-nilai ini. Nanti ini diisi 10, di sini 20. Berarti panjang isinya sekarang adalah 10. Ini 20. Ketika dilakukan operasi, berarti di sini 10 kali 20. Berarti sekarang ini isinya adalah 10 kali 20 adalah berapa? Silahkan ditebak sendiri. Nah, kita lihat sekarang. Ini kita membuat objek pertama. Nah, ingat ketika membuat objek, yang paling pertama dipanggil adalah nama kelasnya dulu. Persegi panjang, nama objek bebas. Tidak ada istilahnya tidak ada ketentuan, cuma mungkin mudah diingat atau gampang dikenali. Terus kedua ada keyword new. Nah, new berarti kita akan memanggil konstruktor. Kita akan memanggil konstruktor persegi panjang. Nah, ketika membuat objek pertama kali kita memanggil konstruktor, berarti konstruktor ini akan kita panggil. Kita panggil di sini. Nah, dengan tanpa parameter berarti objek satu ini tidak akan memiliki. Berarti kalau di sini posisinya nilai panjang adalah 0 ya. Ini juga 0 nanti karena tanpa parameter. Tidak ada parameter di sini. Nah, objek kedua. Nah, membuat objek, panggil nama kelas. Beri nama objeknya. Panggil konstruktornya dengan keyword new. Nah, baru kita panggil konstruktor dengan parameter. Berarti nilai aktualnya adalah 5 dan 10. Berarti pada tahapan ini nilai dari panjang adalah 5 dan lebar adalah 10. Ya. Jadi ketika dijalankan berarti ini nanti hasilnya adalah 0. Objek satu nilainya 0 karena dia dibentuk dari konstruktor kosong. Terus untuk yang ini adalah nilainya 5 kali 10 ya, karena objek kedua dibentuk dari konstruktor dengan parameter. Berarti hasil 5 kali 10 adalah 50 nanti di sini. Nah, ini hasil akhirnya ya 50. Kenapa objek 1 0? Karena objek 1 dibentuk dari parameter yang dari konstruktor tanpa parameter. Nah, di sini tanpa parameter. Terus yang ini yang kedua dibentuk kenapa 50? Karena dia dibentuk dari konstruktor berparameter. Baik, itu dulu untuk materi atau konsep dari kelas objek ya, sampai atribut dan metode. Baik, mungkin untuk selanjutnya akan dapat dilihat di video pengimplementasian kelas dan objek.
Baik, terima kasih.